Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur hari baru Tuhan beri dan saat ini kita berjumpa melalui renungan harian Senin 3 Juli 2023. Mengawali hari yang baru ini kita hendak bersama-sama melandasinya dalam sebuah renungan. Sebelumnya, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang Maha Baik, sungguh tidak terukur kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas hari baru yang Engkau nyatakan bagi kami. Dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon tuntunan Roh Kudus-Mu bagi kami. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan renungan dengan baik, dan itu boleh menjadi pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini terambil dari Roma pasal 7 ayat 7 sampai 12. Roma 7 ayat 7 sampai 12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah lain dulu, lain sekarang. Jemaat Tuhan, apa yang terlintas dalam benak kita ketika saya mengucapkan kata hukum? Biar saya tebak, biasanya ada dua hal yang terlintas. Yang pertama yaitu, kalau saya mengatakan hukum, itu berarti ada aturan. Peraturan yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai sebuah kebaikan bersama. Yang kedua, mungkin kita akan berpikir bahwa hukum haruslah kita taati. Bila tidak ditaati, maka kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Kurang lebih seperti itulah bagaimana kita memahami hukum dari zaman dulu sampai sekarang. Seperti halnya bangsa Israel pada zaman dahulu yang memahami bahwa hukum Taurat adalah aturan yang mengikat kehidupan mereka, sehingga mereka perlu untuk melaksanakan hukum Taurat bila mana mereka ingin menuju kepada jalan keselamatan. Itu bangsa Israel yang dahulu. Namun dalam renungan kita hari ini, Rasul Paulus ingin memberikan sedikit penekanan yang berbeda. Bahwa kehadiran Yesus ke dalam dunia ini melalui pengorbanannya di kayu salib telah menjadi jalan keselamatan bagi kita. Pengorbanan Yesus menjadi jalan keselamatan kita ketika kita percaya kepadanya. Lalu, apakah dengan demikian hukum Taurat tidak berarti apa-apa? Apakah kita tidak perlu seperti bangsa Israel pada zaman dahulu melaksanakan hukum Taurat supaya masuk surga? Apakah dengan kematian Yesus kita boleh bebas melakukan dosa semau kita? Sesungguhnya, apa yang ingin Paulus katakan adalah lain dulu, lain sekarang.
Jika dahulu orang mengenal dosa adalah sebuah perbuatan yang dilakukan karena melanggar hukum Taurat, sehingga mereka berusaha untuk hidup kudus karena perasaan takut, melanggar aturan, dan tidak mendapatkan keselamatan, maka bagi kita saat ini, hal tersebut berbeda. Keselamatan itu telah disediakan bagi kita, sehingga alasan kita untuk melaksanakan aturan, menjauhi dosa, berbuat baik, bukanlah supaya kita tidak dihukum, bukanlah supaya kita tidak melanggar aturan, tetapi karena kita ingin merespon kasih Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus yang kita yakini tidak akan pernah bisa dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Apakah ada di antara kita yang ingin mengorbankan nyawa bagi banyaknya orang berdosa? Sesungguhnya kita berbuat baik bukan supaya dibilang orang benar, bukan supaya dibilang kita taat aturan, apalagi kita beranggapan bahwa berbuat baik akan membuat kita masuk surga. Tetapi sesungguhnya perbuatan yang baik, hidup yang taat aturan, kita lakukan karena kita sadar dengan sungguh bahwa Yesus telah lebih dahulu melakukannya kepada kita. Sehingga pada saat ini kita diminta untuk melakukan semuanya itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Seperti yang sering kita nyanyikan bersama Bapak Ibu. Kita sering menyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kita tidak mengatakan bahwa hidup ini untuk menaati aturan, tetapi kita hidup untuk melayani Tuhan supaya Tuhan dipermuliakan. Bukan supaya kita dibilang orang benar, tetapi supaya kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita melalui setiap tutur kata dan perbuatan kita kepada sesama. Marilah kita memandang hidup ini dengan sudut pandang yang baru, bahwa kita hidup, kita menjalankan aturan bukan untuk mencari keselamatan. Karena sesungguhnya keselamatan itu sudah kita dapatkan di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Maka dari itu kita hidup adalah untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk mempersembahkan hidup ini bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Mampukanlah kami untuk hidup menaati firman-Mu. Bukan untuk mencari pujian di antara para manusia, tetapi untuk merespon berkat-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus, sehingga hanya nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Di pagi hari ini ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sesungguhnya kami tidak tahu apa yang terjadi sepanjang hari ini. Namun kami percaya bahwa tangan pengasihan-Mu tidak kurang panjang untuk menjaga setiap langkah kami, dalam pekerjaan dan pelayanan kami, dalam studi dan masa pertumbuhan anak-anak kami, bahkan setiap pergumulan hidup yang kami alami. Kami percaya Engkau tahu dan Engkau akan membantu kami menemukan jalan keluar serta melihat dan merasakan berkat-berkat-Mu. Bapa di dalam sorga, kami pun membawa kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikanlah negara kami kedamaian dan kesejahteraan, agar kami boleh terus merasakan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah keberagaman yang Engkau berikan di negara kami ini. Juga kami berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Berkatilah setiap pelayanan yang ada, agar Jemaat Satria Kasih boleh menjadi perpanjangan tangan sebagai saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih ya Bapa, tuntun kami, dan jika Engkau dapati kami bersalah, ampunilah. Peganglah kendali atas hidup kami, karena sesungguhnya kami tidak mampu berjalan sendiri. Di dalam Yesus Kristus kami yakin Bapa menyertai kami sampai selamanya. Amin.
Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas, tetaplah menjaga kesehatan kita, dan kiranya Tuhan Yesus menyertai setiap langkah kehidupan kita. Sampai jumpa di renungan harian selanjutnya.